Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kesehatan untuk kita boleh berjumpa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari pagi ini kita akan melanjutkan tema kita, yaitu Yesus dan Salib. Kita masuk di seri yang ketiga Bapak Ibu. Mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 42. Ada sebuah kisah yang terjadi di Taman Getsemani yang patut untuk kita renungkan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani. Di malam itu, di Taman Getsemani, Yesus mengungkapkan segala perasaan yang ada padanya. Dan di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Yesus benar-benar mengalami sebuah kesedihan sekaligus ketakutan Bapak Ibu. Dia mengalami sebuah kegentaran dan ketakutan yang sangat hebat. Karena ia sadar ia harus menghadapi hukuman Allah atas dosa yang harus ditimpakan kepadanya. Ia sadar akan adanya murka Allah atas setiap dosa dan pelanggaran umat manusia, dan ia harus menanggungnya. Namun itu sebabnya ketika ia menghadapi fakta ini, ia sadar bahwa cawan itu melambangkan sebuah penderitaan dan kesengsaraan, dan di mana ia harus meminum cawan itu. Itu sebabnya di doa yang pertama, sekalipun ia di dalam penundukan diri dan ketaatan kepada Bapaknya, ia mencoba meminta kepada Bapaknya untuk supaya cawan itu dilalukan daripadanya. Namun di doanya yang kedua dan yang ketiga, ia sadar tidak mungkin ia menghindari akan cawan tersebut. Ia harus meminumnya hingga sampai tetes yang terakhir. Saudara, inilah merupakan sebuah keteladanan yang luar biasa. Yesus ketika menghadapi fakta salib, ia harus meminum cawan yang melambangkan penderitaan dan kesengsaraan. Dan ia benar-benar mengambil sebuah sikap. Ia rela untuk menjalani semuanya ini. Dan ia berserah kepada Bapaknya yang di sorga. Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Ketika Yesus menghadapi kenyataan salib, ia mengambil sebuah keputusan untuk dia belajar menerima segalanya dengan rela, dan ia berserah kepada Sang Bapa. Saudara, hidup ini kita juga akan mengalami salib. Sebagai murid Kristus, kita tentu juga akan menghadapi fakta salib. Kita harus memikul salib. Kita akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Itulah salib. Dan itu sebabnya mari hari ini, ketika Anda harus menghadapi perkara-perkara di mana Anda harus memikul salib, sebagaimana Yesus memikul salib. Dan itu melambangkan sebuah penderitaan dan kesengsaraan, di mana Anda harus menghadapi fakta yang tidak menyenangkan. Anda mungkin harus diolok, dihina, dibenci. Anda mungkin harus menerima hal-hal yang pahit. Sekalipun Anda tidak melakukan sebuah kesalahan, Anda harus menerima apa yang tidak menyenangkan dalam hidupmu. Mari belajar hari ini. Milikilah sikap hati yang rela menerima fakta salib. Belajarlah memiliki sebuah penyerahan kepada Tuhan. Jika memang itu kehendak Allah, Anda harus menerima kenyataan yang pahit. Anda harus mengalami perkara yang sangat menyakitkan. Mari belajar
miliki hati yang rela dan berserah kepada Bapa. Dan saya percaya kekuatan yang datang dari Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada hidupmu. Dan kau akan siap dan Anda akan dengan sikap hati yang rela itu, maka Anda akan diberi kekuatan dan sukacita menjalani semua yang tidak seharusnya Anda terima. Dan itulah yang namanya kekuatan dari Tuhan akan diberikan untuk Anda menghadapi fakta salib. Mari Bapak Ibu, menjelang akan perayaan Jumat Agung dan Hari Raya Paskah, biarlah di hari-hari ini kita menyiapkan hati kita. Apapun yang terjadi, mari kita tetap belajar miliki hati yang rela dan belajar berserah kepada kehendak Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.